Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang anak. Yang pertama Listia, yang kedua Dewi Siti, yang ketiga Desi, yang keempat Destin, yang kelima Firnanda Agustina. Berikut ini penjelasan dari presentasi kami. Peringkat persentil. Peringkat persentil atau persentil rank menunjukkan persentase skor di dalam suatu distribusi yang berada di bawah suatu nilai skor tertentu. Menurut pengertian tersebut, di dalam suatu distribusi, suatu skor dengan PR sama dengan 32, berarti terdapat 32% skor di dalam distribusi itu berada di bawahnya. Atau bila skor dengan PR sama dengan 89, berarti terdapat 89% skor di bawahnya. Ukuran posisi relatif ini adalah ukuran posisi relatif yang paling mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat umum. Keuntungan utama PR adalah 1. Nilai persentil memiliki arti universal. Suatu skor dengan PR sama dengan 89 adalah tinggi di dalam distribusi apapun. Sedang suatu skor dengan PR sama dengan 32 berarti rendah di dalam suatu distribusi. 2. Konsep 0-100 yang familiar dengan kita diterapkan untuk interpretasi PR. Kekurangan utama dari PR adalah 1. Sebagaimana angka-angka ordinal lainnya, PR tidak dapat ditambah, dikurangi, atau dibagi. 2. Sebagaimana seluruh indeks ordinal, perbedaan yang sama di antara dua persentil ring tidak mewakili perbedaan yang sama di antara dua skor di dalam distribusi yang asli. Bila ada banyak skor di dekat suatu skor tertentu, suatu perubahan kecil pada skor akan menghasilkan suatu perubahan yang besar pada PR. Sedang bila hanya sedikit skor yang terletak di dekat suatu skor tertentu, diperlukan suatu perubahan besar di dalam skor untuk dapat menghasilkan posisi relatif terhadap skor-skor yang lain dan dapat merubah PR. Peringkat persentil untuk data tidak terkelompokkan. Untuk distribusi frekuensi data yang tidak terkelompokkan, PR dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PR sama dengan CVB plus FW per 2 per N kali 100, di mana PR peringkat persentil, CVB frekuensi kumulatif di bawah skor yang ditentukan persentilnya, FW frekuensi skor yang ditentukan posisinya, N banyaknya skor. 2. Peringkat persentil untuk data terkelompokkan. Sebagai upaya untuk mempermudah perhitungan, skor-skor bisa dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Untuk menghadapi kelompok data yang demikian, dipergunakan persamaan sebagai berikut. PR sama dengan NW dalam kurung X min L tutup kurung plus I kali NB per N kali 1 kali 100, di mana PR peringkat persentil, X skor yang dihitung persentilnya, L batas bawah interval yang mengandung X, NB frekuensi berikutnya yang berada di bawah batas bawah interval yang mengandung X, NW frekuensi interval yang mengandung X, I interval N banyak skor. Mengenai titik-titik persentil. Menurut Chomsky tahun 2009, bila pada peringkat persentil menghadapi pertanyaan berapa persen skor dari suatu kelompok berada pada atau di bawah skor tertentu. Dengan kata lain,
Persentil adalah titik-titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Rumus titik-titik persentil, yaitu X sama dengan L ditambah Pn dikurangi Nd per Nw dikali I. Dengan X yaitu titik persentil, L batas bawah interval yang mengandung X, P persentil dalam persen, N banyaknya skor, Nd frekuensi kumulatif di bawah batas bawah interval yang mengandung X, atau frekuensi kumulatif di bawah nilai L. Dan Nw frekuensi interval yang mengandung X, I yaitu interval. Contohnya, dengan menggunakan data dari tabel 8.2, hitung skor pada titik kuartil pertama dan titik kuartil ketiga. Kuartil pertama atau Q1 sama dengan P25. Kuartil kedua, Q2 sama dengan P75. Kenapa Q1 sama dengan P25? Karena alasannya Q1 itu dicari terlebih dahulu dengan cara 1/4 karena kuartil itu dibagi 4, lalu dikali N. N-nya itu jumlah datanya. Karena di sini jumlah datanya 25, maka 1/4 dikali 25. Maka Q1 mendapatkan nilai 6,25. 6,25 ini bukan nilai dari Q1-nya, melainkan nilai Q1-nya itu berada pada titik 6,25 tersebut. Lalu P25. P25 sama dengan 25/100. Kenapa 100? Karena persentil. Ingat tadi di awal, persentil itu adalah ukuran perseratusan. Maka 25/100 dikali N. N-nya itu 25. Maka P25 mendapat nilai 6,25. Maka Q1 itu sama dengan P25. Bukan nilai Q1 sama dengan P25, tapi nilai Q1 itu titiknya sama dengan P25 atau tempatnya itu sama dengan P25. Begitu juga dengan Q3-nya dicari dengan Q3 sama dengan 3/4 dikali 25 mendapatkan nilai 18,75 dan P75 sama dengan 75/100 kali 25. P75 sama dengan 18,75. Maka nilai Q3-nya ini berada pada titik 18,75. Lalu P. P itu adalah persentil dalam persen. Untuk Q1 sama dengan P25 itu P-nya 0,25. Sedangkan Q2 sama dengan P75 itu P-nya 0,75. Interval untuk Q1 sama dengan P25 itu berada pada 75 sampai 79. Itu didapat dari, karena tadi Q1 itu mendapatkan 6,25, maka dicari dari nilai frekuensi ini. Dari bawah, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 3 masih 6, kurang 0,25 ditambah
ditambah lagi 4, berarti nilai Q1-nya berada di antara interval 75 sampai 79. Begitu juga dengan Q2 sama dengan P75 berada pada 85 sampai 89. Karena tadi nilainya 18,75, maka dihitung dari 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 4, 10, 10 ditambah 6, 16, 16 ditambah 5, 21, 21 itu sudah melebihi 18,75, berarti Q3 sama dengan P75 berada di antara 85 sampai 89. Lalu L itu adalah batas bawah dari interval yang mengandung X. Batas bawahnya yaitu karena berada di antara 75 sampai 79, batas bawahnya berarti 74,5. Sedangkan untuk Q3 sama dengan P75 berada di antara 85 sampai 89, maka batas bawahnya 84,5. N-nya untuk Q1 sama dengan P25 itu 25, Q2 sama dengan P75 N-nya 25, NB-nya Q1 sama dengan P25 6, untuk Q2 sama dengan P75 16, NB-nya 4, Q2-nya 5, IQ1-nya 5, IQ3-nya juga 5. Lalu nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu X sama dengan L ditambah P kali N min NB per NB dikali I. Untuk P25, X sama dengan L-nya 74,5 ditambah P-nya 0,25 dikali N-nya 25 dikurangi NB-nya 6 per 4 dikali I-nya 5. Setelah itu X-nya mendapat hasil 74,81. Untuk P75, X sama dengan L-nya 84,5 ditambah P-nya 0,75 dikali N-nya 25 dikurangi NB-nya 16 per NB-nya 5 dikali I-nya 1. Mendapat nilai X sama dengan 87,25. Maka X ini adalah nilai persentil dari P25 dan P75. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skor adalah angka yang sering dipergunakan untuk mengukur posisi relatif. Angka ini menunjukkan perbedaan antara skor dan min yang diukur dalam unit deviasi standar, dan angka ini disebut skor terstandar. Z-skor didefinisikan sebagai jarak skor dari min yang diukur dengan unit deviasi standar. Secara matematis, Z-skor dapat ditulis sebagai berikut. Z sama dengan X per S sama dengan X min X rata-rata per S. Pada penerapan rumus tersebut, bila suatu skor tepat satu deviasi standar di atas min, maka Z sama dengan plus 1. Sedang bila satu deviasi standar di bawah min menjadi Z sama dengan min 1, dan seterusnya. Bila skor sama dengan min, maka Z sama dengan 0. Bila kita mengambil distribusi normal dan mentransformasikan seluruh skornya menjadi Z-skor, maka kita mendapat distribusi normal standar. Dalam kasus ini, kita berurusan dengan nilai populasi teroris. Sebagai rumus menjadi Z sama dengan X min mu per sigma.
Distribusi ini memiliki karakteristik yang sangat khusus, yaitu area di bawah kurva menjadi frekuensi relatif. Nilai luas area di bawah kurva normal diperoleh dengan kalkulus integral, tetapi di dalam buku-buku statistik, nilai tersebut diberikan dalam bentuk tabel. Dalam tabel terlihat bahwa hampir semua skor masuk di dalam deviasi standar 3 dari min. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pada X rata-rata kurang lebih 2S, lebih dari 95% skor sudah termasuk dalam perhitungan. Selanjutnya yaitu skor stunning. Skor stunning atau stunning score adalah suatu sistem standar yang diciptakan oleh US Army Air Corps selama Perang Dunia Kedua dengan tujuan untuk membantu personil mereka dalam menginterpretasikan Z-score. Nah, skor ini mencegah munculnya angka negatif dan desimal. Skor stunning merupakan suatu sistem standar yang terdiri dari 9 jenjang. Jenjang yang paling rendah adalah skor 1 dan yang tertinggi adalah skor 9. Pertengahan standar itu ada pada skor 5 yang mewakili Z-score di antara min 0,25 dan plus 0,25. Dari posisi pertengahan tersebut, stunning score naik ke skor 9 dan turun ke skor 1 dengan perubahan 0,5. Skor stunning adalah skor terstandar dengan min 5 dan deviasi standar. Dapat dilihat pada tabel 8,5, yaitu konversi Z-score ke skor stunning. Misalnya, Z-score plus 1,25 dikurangi plus 1,75, maka skor stunningnya 8. Dan interpretasinya cukup baik di atas rata-rata atau quite well above average. Sehingga presentasi dalam stunning adalah 7. Secara matematis, rumus skor stunning adalah sebagai berikut. STN sama dengan 2Z plus 5. Atau skor stunning sama dengan 2 kali Z-score ditambah 5. Dengan rumus tersebut, kita dapat mengonversi Z-score menjadi skor stunning. Skor stunning selalu dibulatkan ke nilai bulat terdekat. Bila stunning diperoleh lebih besar dari 9, maka nilainya dinyatakan dengan 9. Sedangkan bila nilainya lebih kecil dari 1, maka nilainya dinyatakan 1. Karena semua nilai Z-score di atas 1 plus 1,75, maka dinyatakan dengan 9. Dan semua nilai Z-score 1,75 dinyatakan dengan 1. Maka, skor stunning tidak berguna untuk membandingkan skor-skor ekstrim. Skor stunning adalah mudah dipahami karena memiliki arti universal. Di Amerika Serikat sendiri, skor stunning sering dipergunakan dalam sistem sekolah untuk melaporkan hasil tes murid yang terstandar. Bagaimana dengan Z-score? Skor stunning dan persentil sama-sama menunjukkan posisi relatif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.